Siapa yang ingkar tentang keterwujudan malaikat, maka detik itu juga kafir, keluar dari Islam. Kalau enggak percaya adanya malaikat, ini namanya disebut pokok-pokok keimanan. Jadi kita wajib yakin, seyakin-yakinnya bahwa malaikat itu ada. Itu satu. Yang kedua, artinya iman kepada malaikat itu adalah kita wajib yakin, seyakin-yakinnya bahwa malaikat itu adalah hamba Allah. Bahwa malaikat itu adalah hamba Allah, bukan anak perempuannya Allah. Kafir dia berkata malaikat anak perempuan Allah, keluar dari akidah, keluar. Quran berbicara tentang malaikat pada surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalam ba'idah." Siapa kufur, tak percaya kepada Allah, atau enggak percaya kepada malaikat, atau enggak percaya sama kitab, enggak percaya kepada hari kemudian, malaikat sama rasul, enggak percaya sama kemudian, maka orang itu sesat, bukan sesat lagi, amat sangat jauh kesesatannya. Maka kafir. Itu Quran. Ala ra'si wal 'ain. Kalau Quran udah bilang, mukmin kudu percaya. Allah nyatakan dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Rasul beriman, orang mukmin beriman terhadap yang diturunkan kepada Rasul, juga orang mukmin iman kepada apa? Kullun amana billahi wa malaikat. Orang beriman mau percaya adanya malaikat. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una fid darain. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyayikhina amin. Al-haditsus tsani, hadis yang kedua. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu aidan qala, daripada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, pada di antara waktu adapun kami para sahabat
yaitu duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, pada satu hari. Idh tala'a alaina rajulun, tiba-tiba muncul atas kami oleh sosok laki-laki, syadidu bayadis thiyabi, yang sangat putih pakaiannya, syadidu sawadi sya'ri, yang sangat hitam rambutnya, la yura alaihi atharus safar, yang tidak nampak atas laki-laki itu bekas perjalanan jauh, enggak kelihatan capek, lelah, kucel, berdebu. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak mengenali akan laki itu di antara kami oleh seorang pun, kagak ada yang kenal. Hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya duduk laki-laki itu menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, maka menyandarkan oleh laki-laki itu akan dua lututnya kepada dua lutut kanjeng Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan oleh laki-laki itu akan dua telapak tangannya di atas dua pahanya. Wa qala, dan ia berkata, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, akhbirni anil Islam, beritakan olehmu padaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu bahwa kamu bersaksi, yaitu bersaksi akan bahwasanya yaitu tiada Tuhan kecuali hanya Allah, dan bahwa Nabi Muhammad itu Rasul utusan Allah. Wa tuqimas salata, kamu mendirikan akan salat. Wa tu'tiyaz zakata, dan kamu menunaikan akan zakat. Wa tasuma ramadana, dan kamu berpuasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjal baita, dan kamu berhaji pada Baitullah. In istata'ta ilaihi sabila, jika kamu mampu menuju Baitullah akan jalannya. Qala, laki-laki itu berkata, sadaqta, benar engkau wahai Nabi Muhammad. Qala, berkata Umar, fa'ajibna lahu, maka terheran-heran kami kepada laki-laki itu. Yas'aluhu, ia bertanya kepada Nabi, wa yusaddiquhu, dan ia membenarkan Nabi. Qala, berkata laki-laki itu, fa akhbirni anil iman, maka beritakan olehmu akan daku tentang iman. Qala, berkata laki-laki itu, fa akhbirni, beritakan olehmu akan daku tentang iman. Qala, Nabi menjawab, antuk minabillah, yaitu hendaknya kamu percaya kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan percaya kepada Rasul Allah, wal yaumil akhiri, dan percaya kepada hari kemudian, wa tu'mina bil qadari, kamu beriman kepada takdir, khairihi, sebaik-baiknya takdir, wa syarrihi, dan buruknya takdir. Qala, laki-laki itu berkata, sadaqta, benar engkau wahai Nabi Muhammad. Al-hadis bituli, hadisnya masih panjang banget, tapi segini dulu kajian kita, biar enggak panjang. Ini ngaji kembali, saya mau tanya, dikebut apa jangan? Dikebut apa jangan? Jangan. Baik. Selaw aja. Baik. Saudara-saudara sekalian yang mulia,
pertemuan yang lalu kita membahas tentang rukun iman yang pertama. Ketika Nabi ditanya, apa itu iman? Nabi menjawab, unsur keimanan pokok bagi muslim. 6. Pertama, percaya kepada Allah. Kedua, percaya kepada kitab Allah. Ketiga, percaya kepada pertama, percaya kepada Allah. Dua, percaya kepada malaikat Allah. Tiga, percaya kepada kitab Allah. Empat, percaya kepada Rasul Allah. Lima, percaya kepada hari kemudian. Dan keenam, percaya kepada takdir. Malam hari ini kita membahas wa malaikatihi. Inilah materi kita. Wa malaikatihi. Percaya kepada malaikat. Apa artinya percaya kepada malaikat? Artinya seorang mukallaf yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib yakin seyakin-yakinnya bahwa malaikat itu ada. Wajib yakin. Tapi ingat, yang umurnya udah 15 tahun. Ini yang ngaji nih udah 15 belum? Belum wajib. Ini yang 15 saja. Begitu. Pak Jenah Allah belum. 14 tengah tahun lagi. Tengah tahun lagi. Wajib percaya. Kalau orang udah mukallaf, wajib percaya bahwa malaikat itu ada. Siapa yang ingkar tentang keterwujudan malaikat, maka detik itu juga kafir, keluar dari Islam. Kalau enggak percaya adanya malaikat. Ini namanya disebut pokok-pokok keimanan. Jadi kita wajib yakin seyakin-yakinnya bahwa malaikat itu ada. Itu satu. Yang kedua, artinya iman kepada malaikat itu adalah kita wajib yakin seyakin-yakinnya bahwa malaikat itu adalah hamba Allah. Bahwa malaikat itu adalah hamba Allah. Bukan anak perempuannya Allah. Kafir dia berkata malaikat anak perempuan Allah. Keluar dari akidah. Keluar. Quran berbicara tentang malaikat pada surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalam ba'idah." Siapa kufur tak percaya kepada Allah, atau enggak percaya kepada malaikat, atau enggak percaya sama kitab, enggak percaya kepada hari kemudian, malaikat sama rasul, enggak percaya sama kemudian, maka orang itu sesat. Bukan sesat lagi, amat sangat jauh kesesatannya. Maka kafir. Itu Quran. Ala ra'si wal ain. Kalau Quran udah bilang, mukmin kudu percaya. Allah nyatakan dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Rasul beriman, orang mukmin beriman terhadap yang diturunkan kepada Rasul, juga orang mukmin iman kepada apa? Kullun amana
billahi wa malaikat. Orang beriman mau percaya adanya malaikat. Ada. Malaikat itu adalah hamba Allah, bukan anak perempuan Allah. Kafir orang berkata malaikat itu anak perempuan Allah. Allah singgung di dalam Al-Quran. Surat Al-Anbiya itu. Wa qalu takhadar rahmanu walada. Begitu. Orang kafir bilang Tuhan punya anak, namanya malaikat. Subhanah, maha suci Allah punya anak, lam yalid walam yulad. Namanya masih butuh kalau punya anak. Enggak qiyamuhu binafsi. Apa kata Allah? Malaikat itu siapa? Bal ibadun mukramun. Kan kita nanya sama yang hafal, harus nanya sama Pak Guru, ini nanya matematik. Bal ibadun mukramun. Dia adalah hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana dimuliakan itu? Di surat At-Tahrim gitu. Potongan-potongan saya hafal, kalau 30 juz urusannya Dr. Sardi. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah mendurhakai perintah Allah barang secuil. Apa yang Allah suruh dia kerjakan. Hamba yang mulia. Tidak pernah mendurhakai Allah. Malaikat. Kita wajib percaya adanya malaikat. Kita wajib percaya malaikat itu bukan anak Tuhan, tapi hamba Tuhan yang dimuliakan. Enggak pernah berbuat dosa secuil. Malaikat. Begitu. Enggak ada. Ketiga, malaikat itu diberi kemampuan oleh Allah berbentuk dengan bentuk yang cakep-cakep. Malaikat diberi kemampuan oleh Allah berbentuk dengan bentuk yang cakep-cakep, ganteng gitu. Kadang kalau datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril datang sama Nabi, kayak Sayyidina Dahyah Al-Kalabi. Sahabat Nabi itu ada yang ganteng banget, namanya Dahyah Al-Kalabi. Ini gantengnya minta ampun. Ada pemain film Bollywood dari India. Siapa itu namanya? Iya, Serokan. Itu kalah gantengnya Syahrul Khan tuh. Kalah gantengnya. Jauh sama Dahyah Al-Kalabi. Ganteng banget. Malaikat Jibril kalau datang sama Rasulullah seringkali bentuknya Dahyah Al-Kalabi. Dipikir sama sahabat itu Dahyah lagi ngobrol tuh sama guru kita, sama Nabi. Udah pergi dia nanya, Dahyah kemana? Lah itu Jibril tadi. Dipikir Dahyah lagi ngobrol, saya nggak berani masuk. Begitu. Seringkali. Cuman sekali doang nih malaikat Jibril yang datang, enggak kenal sama sekali. Ini kasus hadis kita. Sekali-kalinya dari 124.000 kali Jibril bertatap muka dengan Rasulullah. Hanya sekali yang enggak disangka, enggak kebaca oleh sahabat. Begitu. Enggak dia kenal. Dahyah bukan ini, bukan. Ini nih. Yang dengan rambutnya cakep. Bukan ganteng tuh. Rambutnya hitam rapi. Begitu. Pakai minyak yang bagusnya. Bukan sekedar semacam Barbara, lebih mahal lagi dari itu. Enggak kayak teman-teman kita pakai minyak bekas goreng ikan peda. Enggak pernah Jibril model begitu. Goreng ikan peda jadi rintik rambut, semutan. Enggak pernah Jibril kayak begitu. Ganteng, rambutnya hitam, bajunya putih. Ini kan hadis di awal-awal begitu. Cakep. Enggak kayak teman kita yang datang ke majelis
bajunya hitam, rambutnya putih. Kebalik. Ini udah engkongkong nih. Ini Jibril ganteng. Begitu, Jibril. Rambutnya hitam, bajunya putih. Gua agak muda, Jibril. Lah ini bajunya hitam, rambutnya putih. Udah kakek-kakek. Begitu. Nampaknya sadar. Ini sudah selamat tinggal dunia hitam. Sudah selamat datang dunia putih. Udah waktunya masuk ke tempat-tempat yang putih. Begitu. Namanya udah masuk zaman pemutihan. Begitu. Ini Jibril ganteng. Enggak, berbentuk dengan bentuk, dan malaikat ini dicipta daripada cahaya. Khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jinnu min nar. Malaikat dari cahaya. Nih cahaya nih, lihat nih kayak cahaya. Kita pegang nggak kena, tapi ada. Itulah cahaya. Maka malaikat Jibril tuh sayapnya dari timur sampai barat, kata Nabi. Jadi pegang nggak kena. Malaikat cahaya, tapi suka berbentuk dengan bentuk yang ganteng. Itu malaikat. Beda dengan jin. Jin mampu juga berbentuk. Sama kalau berbicara kemampuan berbentuk, jin juga sama. Tapi jin bentuknya dengan askalil qabihah, dengan bentuk yang jelek. Jin jarang. Saudara suka nonton enggak Meriam Jembatan Ancol? Begitu. Oji Saputra kayak gimana itu? Kayak begitu. Oji. Tapi kata Bonur ngucapin selamat ulang tahun itu. Gitu, Oji. Begitu. Dan kita keempat wajib yakin seyakinnya malaikat itu tidak berjenis kelamin, tidak laki, tidak perempuan. Karena itu malaikat tidak menikah. Kalau berjenis kelamin kayak gitu malaikat, maka kudu makan, kudu minum. Maka malaikat kagak pernah makan, kagak pernah minum. Malaikat enggak nikah. Malaikat enggak. Kerjaannya apa? Yusabbihunallaha. Berzikir, bertasbih, itu kenyang malaikat. Makin bertasbih makin kenyang. Coba aja saudara lapar, baca Yasin 15 kali. Begitu. Lapar. Begitu. Tapi saya mau bagi amalan malam ini. Kasihan yang enggak ngaji. Apa saya bagi apa kagak ya? Bagi juga. Ini amalan nih, saudara. Ini enggak perlu pakai puasa amalan yang saya mau bagi, karena kasihan kalau puasa dari tampangnya kagak demen puasa. Jadi saya kagak pakai puasa. Amalan apa? Amalan bagaimana nih caranya air mendidih nih biar dingin. Saudara, saya mau bagi amalan. Saudara baca Yasin 4 kali. Ini air panas, suruh baca Yasin 4 kali. Iya, ini amalan. Enggak perlu puasa. Jadi, 4 kali ya, Pak Bendi, 4 kali. Iya, bagaimana air mendidih biar dingin? Ya Ustaz Katma gimana? Iya, enggak usah puasa, gitu. Nanti habis ngaji dites. Oh iya, baskom lagi ya katanya. Ya Rabbana ya Karim, bisa aja Endi. Siapa yang bilang malaikat itu perempuan, kafir detik itu.
Kata Allah, satu tabu syahadatuhum wahum yus'alun. Dicatat yang bilang malaikat itu perempuan dan bakal diminta tanggung jawabnya oleh Allah di akhirat. Tapi kalau orang mengata malaikat itu laki-laki, tidak kafir, fasik, dosa besar. Kenapa tidak kafir? Seringkali malaikat Jibril kalau datang ke Nabi kalau lagi berbentuk manusia, bentuknya laki. Nah, ini rojulun Jibril nih di awal tadi kita baca. Maka kalau bilang laki-laki tidak kafir, tapi berdosa besar. Malaikat tuh. Jadi malaikat enggak laki, enggak perempuan. Maksudnya apa? Enggak ada keterangan dari Al-Quran dan hadis terkait jenis kelamin. Kalau yang enggak ada keterangan, wala taqfu ma laysa laka bi'ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu dzalika anhu mas'ula. Jangan Anda berkomentar yang Anda tidak tahu. Begitu kata Allah. Kita enggak ada keterangan Al-Quran, keterangan hadis. Malaikat jenis kelamin apa? Anda jangan berkomentar kalau nggak tahu. Sebab apa? Inna sam'a, kuping Anda, wal basara, mata Anda, wal fuada, hati Anda berkomentar. Semuanya bakal diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Terbesit aja jangan. Malaikat ini kalau sedikit dilogikakan biar mudah dicerna, kayak duta besar, kayak duta. Ada bagian-bagian departemen. Begitu malaikat nih, ngurusin makhluk Allah. Di antara tugas ada namanya departemen pendidikan. Itu malaikatnya namanya Jibril. Ini urusan wahyu, ilmu Jibril. Begitu. Ini dalam sebuah kerajaan dipakai. Ada departemen pendidikan. Begitu. Wizarat Tarbiyah, Kementerian Pendidikan. Ada malaikat itu departemen keuangan dan sosial. Namanya malaikat Mikail. Urusannya rezeki. Maka jangan stres. Rezeki kita jangankan di Allah. Ini di malaikat Mikail aja nih. Banyak. Ini dua dia pegangnya. Keuangan dan sosial. Saudara jangan takut. Tuh bansos dikorupsi enggak? Malaikat enggak ngerti korupsi. Jangan takut. Banyak rezeki kita di malaikat aja. Masih banyak. Jangan takut. Apalagi sama Allah. Jangan takut. Maka kita diberi akal. Maka kita jangan sampai akalnya nggak berfungsi. Jangan sampai kalah sama kucing. Kucing makanannya ikan. Mancing kagak bisa. Sama air takut. Hidup sampai sekarang rezekinya ada. Masa kita ada tangan, ada kaki. Tapi gua pensiun. Pensiun udah lama masih hidup juga sampai sekarang. Begitu. Pensiun Garuda. Udah nggak pensiun kan? Masih kan? Oh masih, ya Allah, salah saya. Biasa aja, jangan takut. Hidup. Kucing hidup. Tuh sama air sampai 5 malam. Berani apa takut? Kucing takut. Rezekinya di mana? Air. Gimana ngambilnya? Enggak pakai gimana. Hidup. Apalagi yang ada tangan ada kaki. Yang kedua, kucing hebat. Ini yang perlu kita pelajari. Kucing makan gak sembarangan. Milih-milih. Tuh kucing. Coba perhatiin. Tai orang. Dimakan gak? Hah? Saya mau tanya. Dimakan gak? Kenapa gak dimakan? Kenapa gak dimakan? Hah? Kenapa gak dimakan? Ini kotor, barang haram. Nggak mau saya makan barang haram. Kucing, masa gitu nggak ada akalnya, barang haram masih gares juga. Itu namanya ama kucing masih tinggian imannya. Ini melotot ngerti apa kagak? Begitu. Jadi garuk-garuk sayanya ya.
Malaikat ini banyak tugasnya. Ada malaikat yang urusannya niup sangkakala. Itu namanya Israfil. Sangkakala. Itu Nabi ceritakan Israfil. Itu trompetnya ada di mulut. Bukan di sarung. Karena di sarung masih lama. Ini di mulut loh. Begitu. Sampai kata kawan kita, moga jangan sampai bangkis tuh malaikat. Mati kita. Begitu. Untungnya tahun baruan gak latah, niup juga dia. Habis itu orang tahun baruan. Kalau ditiup sama dia, mati semuanya. Malaikat Israfil. Ada departemen kehakiman. Urusannya peradilan, mutusin kematian. Itulah malaikat Azrail, maut. Mati dia urusannya. Gitu. Ini apa dihukum mati seumur hidup apa 20 tahun? Ntar dipikirin dulu. Sambo, saya bilangin nih. Begitu. Ini urusan kematian nih malaikatnya itu. Atu tugasnya. Atu, malaikat mau. Ini kita harus paham. Menurut saudara, kita maranin mati, apa mati maranin kita ya? Hah? Kita maranin mati, apa mati maranin kita? Hah? Ini yang benar nih, Pak Guru. Kita maranin mati, apa mati maranin kita? Hah? Mati maranin kita. Mati maranin kita. Baik, kita urut. Biar gampang. Lahir apa bahasa Inggrisnya? Apa? Born. Baik. Ini lahir. Mati apa? Dead. Dead. Ini lahir, ini mati. Udah ditentuin sama Allah. Kita berjalan nih. Mati mau di mana? Kita jalan nih setahun, 2 tahun. Anggap 60. Sekarang umurnya udah 55. Kurang berapa tuh? Hah? Jadi mati marahin kita apa kita marahin mati? Hah? Iya. Kita marahin mati, nggak ada mati marahin kita, kagak ada. Kita marahin mati. Maka antara lahir B sama mati D, B ke D nih ada apa? Hah? Antara B sama D ada apa? C. C itu choice namanya saudara. Choice. Hidup Anda pilihan. Terserah Anda. Terserah Anda. Faman syaa fal mu'min wa man syaa fal yakfur. Choice Anda mau kemana? Anda mau gunakan akal Anda atau tidak? Suka Anda. Imma syakiran wa imma kafura. Choice. Itu begitu. Emang nyusunnya begitu? Ya kira-kira. Ini kan kita ilmu cocok-cocokan. Tadi kan cocok begitu. Cek tuh cocok. Begitu sudah. Ada malaikat yang ngurusin nyatet aja. Ini namanya sekretaris negara dan sekretaris kabinet, sampai sekretaris presiden, 3 duit buat gaji. Banyak juga yang lolos kagak catat ini. Ini namanya malaikat ini raqib. Yang baik-baik, yang buruk atid. Atu-atu. Atu-atu. Penjaga neraka tuh Malik. Penjaga surga 1 Ridwan. Cuman ada malaikat 2. Ini malaikat urusannya ujian. Kalau ujian gak boleh 1. Mungkar nakir. Yang atu nanya, yang atu ngawasin. Dia di sekolah tuh pengawas 2 kalau ujian. Pak Guru berapa? Tahu Pak Guru. Ini nyontoh ini Pak Guru. Ya Allah Pak Guru. Mungkar nakir 2. Saking apanya? Kuburan tuh serem. Yang nanya aja bukan atu. Banyak yang nanya.
Makanya Nabi kalau mau salam sholat, habisnya tahiyatul masjid, doanya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Saking ngerinya itu. Dan sampai di kubur disiksa. Doa mungkar nakir. Mungkar tuh serem, nakir tuh menyeramkan. Serem. Gitu. Polisi kalau mau nyidang kita nggak ada yang pakai pici. Serem-serem, kumisnya panjang-panjang, gede tinggi, kan kita juga takut ya kan. Begitu. Serem, mungkar nakir. Ini penting sebelum kita salam sholat, inatul masjid, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid. Ada malaikat pemikul aras, namanya disebut hamalatul aras. Ini malaikat macam-macam. Malaikat ini banyak malaikat. Maka kita tidak boleh mengada-ada berbicara malaikat, karena malaikat tidak berkelamin. Makan, minum, tidak ada malaikat yang makan. Makanan hilang, kayaknya dimakan malaikat nih. Kagak lah. Malaikat kagak, nggak makan, nggak minum. Sebab enggak ada keterangan dari Rasulullah, dari Al-Quran dan hadis, maka kita tak boleh nambahin keterangan. Maka malaikat ini duta utusan Allah untuk manusia. Yang bisa jumpa adalah Nabi. Nabi. Safir malaikat. Malaikat. Jumlahnya berapa malaikat ini? Jumlahnya banyak, saudara. Jumlahnya banyak. Kata Allah dalam Al-Quran, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak mengetahui jumlah malaikat Allah berapa kecuali Allah doang. Untuk apa malaikat ini diadakan? Untuk tenangnya muslim. Jadi muslim tuh biar tenang hidupnya. Mohon maaf saudara, duit kita dicolong orang. Duit berapa contoh? Yo, 1 juta. Colong orang. Kibulin orang. Juta. Ini kan ada yang dagang, ada yang warung, ya kan? Ada yang minjemin. Kan ada juga orang minjem pinter banget. Bayar kagak bisa. Pinter mutang doang. Nggak pinter bayar. Kan ada muslim begitu juga. Ini bagaimana nih duit kita dicolong orang nih? 1 juta umpama. Duit kita. Itu dicatat oleh malaikat di rekening, di catatan yang nyolong. Si orang ini tanggal anu jam anu nyolong 1 juta. Di dia nyolong duitnya Pak Anu, duit kita. Maka di buku kita ada Bapak Anu dicolong oleh si Anu 1 juta jam anu. Di dia ada, di kita ada. Maka kalau duit kita di orang tuh, jangan khawatir. Enggak ketemu di dunia, ketemu di akhirat. Berbentuknya apa kalau di akhirat? Berbentuknya ganjaran dia buat kita. 1.000 perak dia nyolong duit kita, 1.000 rakaat sholat dia buat kita. Biar tinggi di surganya. Kudu marah, kudu girang. Marah, kudu girang. Jangan pusingin. Begitu. Ada orang pinjam mulu, nggak bayar-bayar. Batas nagih 3 kali. Ini banyak pedagang. Ada Bang Haji Mul. Pot karisma jaya. Karisma jaya. Ini ilmu hidup. Dan ini yang saya pakai dan saya ajarin kepada teman-teman majelis. Ilmu hidup, tapi ini mah bukan ilmu amalan, bukan. Ilmu hati. Ilmu hati. Tuma'ninatul qulub, ketentraman jiwa. Kalau kemudian kita saudara, ada orang ngutang sama kita, tagih paling lama 3 kali sesuai perjanjian dia. Kapan bayar? Biar gampang, 2 bulan. Baik, kalau 2 bulan dia belum datang, bolehlah kita tagih. Bang, kata dia, 2 minggu lagi. Biasa itu kalau orang punya utang, 2 minggu lagi. Habis 2 minggu lagi kita parenin lagi. Kata dia 10 hari lagi. Habis itu nomor handphone ganti.
nomor handphone, di teleponnya lah susah. Habis itu kontrakannya pindah. Terus bagaimana kita? Kita lamunin, meremelek, dasi dia kurang ajar dia sama gua. Ngapa dia begitu sama gua? Meremelek sampai jam 1 nggak bisa tidur, sampai jam 2. Tuh yang kita pikirin tuh, ingat kita nggak? Kagak, nomor handphone aja ganti. Begitu. Nomor kita diblok sama dia. Begitu. Ganti. Mengapa? Nggak ketemu di dunia. Ain aja mizon, mendagang. Begitu ya. Ini ilmu tenang nih. Saya bagi beneran. Kalau ini diamalin bahagia. Beneran. Ini bukan canda kayak tadi, bukan. Ini serius. Gara-gara canda emang dicurigai kalau orang lagi itu. Maafin. Ini serius ini. Serius beneran. Ini yang saya ajarin kepada semua teman-teman yang datang ke rumah urusan kayak begini. Urusan kayak begini. Begitu. Jadi bagaimana? Udah 3 kali kita tagih kayak begitu mulu. Mohon maaf. Bonnya kan ada. Ini ada bonnya. Nggak ada kertas. Bonnya. Maka kita adui nama Allah. Sholat dulu 2 rakaat. Nih saya ajarin. Yang saudara banyak ketemu. Bang Haji Mizan begitu ya. Nih amalin ya. Kalau kurang jelas habis ngaji boleh ketemu kami. Artinya kalau jelas. Tapi ini insya Allah saya jelasin tapi kurang paham ini. Gitu. Saya minta kertas selembar. Gitu. Buat contoh aja. Saya orangnya kurang puas kalau ngajarin. Begitu. Ilmu orang dagang itu biasanya dilupain duit tuh. Biasanya kalau lagi maju, nih lagi payah nih menurun, ngederes, bukan Quran, bukan ratib, ngederes bon. Ayah deh Pak Haji Barudin juga tuh. Ngederes bon, diintip nih bon nih. Ini buat saya robek nantinya sebabnya. Jadi kan ngederes, Pak Mamat 2 juta. Ini ya Allah, Pak Udin 3,5 juta. Begitu. Pak Kebon 50 juta. Di total. Ini duit gua mau orang nih ya. Kalau di total ini lebih dari 500 juta ini ya. Banyak juga. Itu biasanya kalau lagi menurun tuh. Beneran nggak pakai bicara? Iya. Padahal gitu udah tagih susah banget nih orang. Ini bagaimana cara kita biar selamat? Nih ilmunya. Saya bagi tagih batasnya berapa kali? 3 kali. Udah 3 kali dia mangkir mulu, udah cukup. Jangan lama-lama. Kami tuh nasihatin orang aja 3 kali. 3 kali nggak mau ya udah. Ini nggak mau caranya. Kudu begini. Itu begitu ilmu saya. Udah kita sholat. Nih saya ajarin. Nih ilmunya. Ilmu orang dagang biar nggak stres dan dagangnya maju. Beneran. Gitu, yang duitnya kemana-mana. Sesudah udah begitu, saudara, lalu kita sholat 2 rakaat, namanya sholat hajat. Habis bacanya qul ya qulhu. Habis sholat hajat, duduk lah hadaratmu saudara bapak, terserah bapak begitu. Udah langsung aja, saudara baca hasbunallah wa ni'mal wakil 450. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang menolong kami dan sebaik-baiknya diserai urusan Allah. Mananya begitu? Allah yang nolong kami. Begitu hasbunallah. Allah yang nolongin. Hasbunallah 450. Udah begitu, ini bon. Kasih korek. Kalau enggak dirobek dulu. Ya Allah, nih bahasa ini saya ngomongnya nih. Saya ajarin beneran. Dan ini semua saya ajarin anak-anak majelis yang datang ke rumah urusan begini. Ya Allah, nih bahasanya nih. Ya Allah, yang ngibulin saya makhlukmu, saya yakin 100%. Pasti kan makhluk Allah tuh ya. Makhluk Allah bukan? Makhluk Allah. Ya Allah, yang ngibulin saya ini makhlukmu. Makhlukmu. Nggak mungkin bukan makhluk. Karena itu saya nggak tagih dia. Habis sudah 3 kali ditagih susah. Yang saya tagih engkau. Yang nyiptain dia. Ya Rob, gantiin duit saya ini yang dikibulin dia. Ngomong begitu. Udah begitu, bismillahirrahmanirrahim, robek bonnya. Bakar kertas ini. Bakar kertas bonnya.
itu saudara bakal diganti sama Allah. Benar? Robek yang kayak gitu. Biar saudara nggak pikirin begitu. Robek. Ketemunya di akhirat. Robek. Ketemu di akhirat. Jangan takut kita sama orang. Itu satu. Yang kedua buat nenanginnya, anggap jenggot dicukur. Jenggot dicukur. Kalau jenggot nih dicukur, saya mau tanya, tambah dikit, waduh, ada Bang Jasun. Kalau jenggot nih dicukur, gitu, blok F ya, blok F, muka tambah maju saya. Ini jenggot kalau dicukur makin dikit makin banyak. Kalau dicukur, dikerok tuh makin dikit makin banyak. Ini lagi ngerokin kita punya jenggot, mau dibanyakin sama Allah. Beneran. Mohon maaf, Taufik tuh banyak tahu orang-orang berapa tuh yang saya gituin. Gitu datang ke rumah tuh, minta nih bagaimana ini utang nih, saya suruh bakar bang, ini amalannya. Syukur sama Allah, nggak ada satupun yang meleset, mesti dia bakal tambah maju saya. Beneran. Jangan mikirin orang yang kagak ingat kita, mikirin Allah. Bakar bon-bon begitu. Buat apa? Orang juga kagak ada. Kita mau paranin, mana barangnya di Papua lagi. Bener nggak? Tuh Jimmy John tuh. Ke Papua ongkosannya udah berapa? Begitu. Nagih juga kagak dapet. Buang duit, capek. Buang. Dan itu yang kami selalu kerjakan dalam hidup. Kayak begitu. Biar kita nggak stres. Buang. Bakar. Tapi caranya begitu. Kalau saudara amalin, saudara berkah hidup, enggak puyeng. Jangan saudara mikirin yang kagak mikirin. Capek. Tuh kayak begitu. Ini dalam hidup. Ini malaikatnya Raqibatid yang mencatat. Di akhirat ada. Bangkrut. Orang 1000 perak dia nyolong duit kita. 1000 rakaat sholat dia ada di Fathul Bari, itu keterangannya. Ada. 1000 perak, apalagi 1 juta, apalagi miliaran kayak bapak-bapak usaha barangkali banyak. Dah, begitu. Jangan, beneran, begitu. Saudara barangkali ya karena kayak kita nggak ngobrol berdua, bingung. Dari yang kecil-kecil, saudara latih. Yang bakal bikin stres. Daripada saudara capek kesana kemari. Manggil polisi, bayar lagi, hilang, dapat mau kagak, capek. Saya banyak kalau teman-teman datang ke rumah tuh, kalau bagian begini, udah bang lah capek, bang. Kejar-kejar mulu. Masih ada 1-2 orang diajarin masih belum nurut, ada 1-2 orang. Emang karena nggak ketemu, paling telepon, guru mau nagih nih doain. Gitu. SMS juga masih masuk. Tadi aja mau maghrib nih masih masuk. Orang pada turun saya masih liatin. Waduh teman kita lagi nagih. Ya. Yang belum ketemu masalahnya masih cuman kayak telepon begitu anak majelis tuh ya. Saya nggak bisa kalau yang kayak begitu. Kalau udah ketemu baru saya ajarin cara-caranya. Ini yang saya ajarin. Itu Raqibatid. Jadi kita nggak puyeng. Oh, udah di akhirat ketemu. Jangan takut. Semua barang-barang kita. Yang kita takutin jangan sampai duit orang sama kita. Itu repot kita. Sholat kita ini yang diterima berapa sama Allah? Wallahu a'lam. Jangan sampai bangkrut kita gara-gara buat bayar orang. Ingetin tuh yang dulu kita makan mangga orang. Mangga, pulang ngaji, main sambit aja. Gitu. Gitu, mangga. Minta ya, minta sama pohon. Begitu. Begitu. Ingetin tuh. Ini nih yang kita pikirin. Jangan mikirin duit. Apa tuh? Kita mau orang. Itu orang sama kita yang kita pikirin. Ini nih. Udah belum nih? Hah? Udah belum? Iya. Tadi udah dikasih bel sama Pak Jerasid. Tuh begitu tuh. Ini nih ilmu. Malaikat banyak. Banyak banget. Tenang aja. Allah nggak tidur gitu. Nah, ini malaikat. Itu amalannya kayak begitu. Insya Allah beres. Beneran. Kami banyak, dan kami ngomong ini bukan apa-apa. Kami juga udah banyak coba dalam kehidupan kami. Begitu. Dan kami ajarin sama teman majlis. Akhirnya nyengir.
cakep guru. Ada kejadian jamaah, dia geleng-geleng, Taufik tahu tuh, gitu. Dia nggak dongeng, dongengnya udah jadi, udah beres. Dia, iya tapi alhamdulillah nurut sama kami. Guru, bagaimana ini? Duit saya ini konveksi, bakar aja bonnya bang, bakar. Orang lain nggak kayak begini, guru bakar, abang menurut saya nggak, nurut, bakar, bakar. Syukur sama Allah, rumahnya bagus, 4 miliar lebih. Orang itu, apa dia bilang? Ini udah rumahnya udah jadi, guru alhamdulillah rumah saja udah jadi gara-gara ini nih. Saya tanya, dia nanya sama saya satu kesempatan maulid, guru tahu nggak bon yang disuruh dirobek tuh berapa totalnya? Saya bilang mana tahu, orang kagak nunjukin. Saya kagak tahu. 1,2 miliar guru totalnya itu di bon itu. Gitu dari konveksi saya. Tapi sekarang alhamdulillah kan guru rumah saya bagus kata dia. Selamatan saya diundang. Ya itu kan abang nurut. Jadi kan nggak pusing mikirin duit yang hilang. Abang fokus sama usaha abang. Kan kita melek usaha nggak. Otak kita cuma satu. Kalau kita mikirin kemajuan usaha, kalau kita mungkin mundur capek kita. Amalan itu kalau saudara termasuk orang usaha banyak ini kayaknya 1 2 tuh yang kami kenal ini dari teman-teman majelis yang hadir ini. Amalin beneran yakin. Tagih kami kalau nggak maju. Asal sulit pasarin nama. Kalau sudah 3 kali, kalau belum 3 kali mah jangan. Gitu jangan sampai saudara begini mau minjem nggak bayar, itu salah saudara itu mah begitu, salah saudara kalau begitu mah kagak bener itu. Iya, bener itu. SMS aja saya dapat nih. Tiap hari udah kayak shot aja 5 kali. KTA lagi, tambah agunan. Malaikat itu nggak kerjanya nggak begitu. Itulah malaikat. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, maka malaikat ini wajib kita percaya. Sebab kalau kita nggak percaya sama malaikat, berimbas nggak percaya Allah. Karena ini pokok keimanan. Karena kan kita kan urutannya begini. Kita jadi muslim, ada nabi. Nabi ini dapat kitab. Kitabnya melalui malaikat dari Allah. Ini rangkaian. Segini aja lah. Wallahu a'lam.